Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini dari wabarakatuh. kelompok 13 ingin perkenalkan kami dari kelompok 13 mempresentasikan tentang RMU atau yang biasa disebut Rice Milling Unit. Sebelum materi bisa dimulai dari dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya 1D02317. Selanjutnya. Saya Tiara Putri Fatima, NIM A1D023153. Saya Mustafa Fatili 2 dengan NIM A1D02222 A1D023223. Saya Rizka Nera Khairunisa dengan NIM A1D023143. Saya Muhammad Syafiq Akila dengan NIM A1D023028. Saya Fik Solihuddin dengan NIM A1D023013. Saya Clara Aureli dengan A1D02304. Ulang. Saya Bisa Rahma dengan NIM A1D02304. Saya Clara Aurelia Puspitani Deseno dengan NIM A1D02320. Saya Nurul Agustin dengan NIM A1D02304. Saya Krisna Nusa Putra dengan NIM A1D0230055. Saya Siti Minati Hasanah dengan NIM A1D023237. Saya Angelin Meli Putri dengan NIM A1D023241. Ya, karena sudah ada perkenalan, langsung ke materi saja. Dimulai dari apa itu sih definisi dari RMU sendiri. RMU merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggiling gabah. Dan fungsi utama dari RMU sendiri yaitu menggiling gabah dan jadi beras. Penggunaan RMU sendiri dinilai cukup efektif oleh petani karena memudahkan dalam proses menggilingan gabah sehingga menjadi bulir beras yang murni. Next. Ya, selanjutnya ada fungsi penggunaan alat rice milling unit atau RMU dalam pertanian. RMU digunakan dalam bidang pertanian
Digunakan dalam bidang pertanian untuk mempermudah atau mengefisiensikan baik tenaga, waktu, ataupun biaya dalam proses pengupasan kulit gabah dari padi menjadi beras. Yang selanjutnya komponen-komponen dan fungsinya dari rice milling unit atau RMU. Belum, Zul. Yang pertama yaitu huller untuk mengupas kulit, yang kedua yaitu separator untuk memisahkan gabah yang tercampur dengan beras pecah kulit, terus yang ketiga polisher yaitu untuk membuat bulir beras menjadi berwarna lebih putih. Next. Oke, selanjutnya ada spesifikasi dari rice milling unit atau RMU. Jadi RMU itu adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengolah padi menjadi beras yang siap untuk dikonsumsi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemisahan gabah dari jerami, pemisahan kulit padi atau sekam, hingga pemolesan beras agar terlihat lebih putih dan bersih. RMU ini biasa terdiri dari beberapa komponen utama seperti pembersih gabah, pemecah kulit atau husker, pemisah sekam, pemoles beras atau polisher, dan alat pengayak untuk memisahkan beras yang patah dari yang utuh. Teknologi dalam RMU juga mencakup sistem pengontrolan otomatis yang memastikan kualitas hasil penggilingan tetap konsisten. RMU modern tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses penggilingan, tetapi juga meminimalkan kerugian hasil dan mengurangi residu dari sisa pengolahan. Dengan demikian, RMU berperan penting dalam industri pertanian, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan menyediakan beras berkualitas tinggi. Nah, pada spesifikasi RMU dengan merek steak, spesifikasi model SB10D, tenaga 11 kW, berat 195 kg, diproduksi oleh negara Cina, mesin penggerak merek Dongfeng engine model 511 tenaga 26 HP per 1200 rpm, dengan berat 188 kg, kecepatan putaran mesin sebesar 1225 rpm, dan kapasitas masukan 650 sampai 750 kg per jam. Next. Oke, selanjutnya ada cara kerja dari rice milling unit atau RMU. Cara dari RMU ini ada 4 tahap. Pertama ada pengupasan, yang kedua ada pemisahan, yang ketiga penyosohan, dan yang terakhir ada pengemasan. Jadi langkah pertama dari cara kerja RMU ini yaitu motor penggerak dihidupkan hingga porosnya berputar stabil sekitar 500 rpm. Sebelum dimasukkan ke dalam hopper elevator, gabah harus dipastikan kering dan bersih dari jerami, sampah, dan debu. Gabah dimasukkan ke dalam hopper elevator, kemudian diteruskan menuju ke pengumpan husker untuk proses memecah atau pengupasan. Kapasitas husker sudah penuh, sekat penutup dibuka secara perlahan hingga gabah jatuh di antara kedua celah roll karet. Jarak antara kedua roll karet diatur dengan cara memutar handle pengatur roll karet sesuai dengan keinginan. Lalu gabah yang kulitnya sudah terlepas dikeluarkan dari husker dan diteruskan ke bagian separator. Gabah yang sudah terkelupas kulitnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu beras pecah kulit murni, beras pecah kulit yang masih tercampur dengan gabah, dan gabah. Beras kulit ini akan dimasukkan ke dalam hopper rice polisher 1. Nah, polisher ini merupakan mesin penyosoh atau pemutih. Polisher akan memutih beras sehingga menjadi berwarna putih. Proses penyosohan penting untuk menghasilkan bulir beras dan warna yang lebih putih. Beras kulit yang masih tercampur gabah akan diarahkan menuju hopper elevator 1 dan diproses kembali ke dalam husker untuk memisahkan beras pecah kulit dengan gabah. Selanjutnya, saat hopper rice polisher 1 penuh, penutup dibuka sehingga beras pecah kulit murni akan jatuh ke dalam unit penyosok. Beras pecah kulit murni akan terkelupas kulit arinya karena adanya gesekan dengan silinder penyosok yang berputar. Kulit ari akan keluar melalui saluran pengeluaran yang disebut sebagai bekatul. Beras akan keluar melalui saluran beras teruskan ke dalam hopper rice polisher 2 untuk disosok kembali. Selanjutnya, beras giling dimasukkan ke mesin grader untuk memisahkan beras berdasarkan ukurannya.
Berdasarkan ukurannya, beras terdiri dari beras utuh, beras kepala, beras menir. Yang dihasilkan dari mesin grader dikemas sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Next. Untuk yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan RMU. Yang pertama untuk kelebihan itu hemat biaya, beras berkualitas baik, efisiensi tinggi, bulir utuh dan bersih, hemat tenaga kerja, ora beras putih bening, menggiling dan besar, dan yang terakhir dedak dan pekatul terpisah dari sekam. Untuk kekurangan dari RMU sendiri yaitu harga alat yang mahal, terus operator atau teknisi yang dan ahli, terus yang ketiga rasa beras yang kurang gurih dan manis, harga beras menjadi cukup mahal, yang kelima membutuhkan tempat menyimpan mesin, yang keenam potensi beras patah besar jika gabah tidak dikeringkan, yang ketujuh biaya perawatannya mahal, yang terakhir yaitu menimbulkan polusi dari mesin tersebut. Ya, kemudian ada tipe-tipe RMU yang paling digunakan yaitu ada semi otomatis dan manual. Untuk manual yaitu proses pengolahannya masih berupa tenaga manusia sepenuhnya atau alat pengolahannya masih digerakkan secara manual. Untuk yang sistem semi otomatis, prosesnya merupakan kombinasi antara proses otomatis dan manual. Seperti contohnya tahapan proses pengolahan padi dilakukan otomatis dengan mesin khusus, sementara tahapan lain masih memerlukan pengawasan manusia. Setelah dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa RMU merupakan sebuah alat mesin yang difungsikan untuk menggiling gabah menjadi beras, di mana memiliki komponen seperti huller, husker, separator, dan RMU sendiri berfungsi untuk mengupas kulit gabah yang dimana nanti akan dirubah menjadi beras, dan melakukan mengupas kulit gabah yaitu dapat melakukan seperti pemolesan yaitu poliser sehingga gabah menjadi bersih dan berwarna putih murni. Dan untuk kelebihan dan kekurangan RMU memiliki banyak kelebihan dan banyak kekurangan, yaitu seperti kelebihan yaitu hemat biaya, pengoperasian yang perawatan yang mudah, dan beras kualitas lebih baik kuantitas dan kualitas. Dan untuk kekurangannya yaitu modal yang dibutuhkan besar dan perlunya operator yang kompeten. Dan untuk tipe RMU yang paling umum yaitu digunakan RMU semi otomatis. Sebelum mengakhiri sekian dari kami, kami ucapkan terima kasih kepada pendengar dan Mbak Mufa telah menjadi asprak kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.